Pengalaman saya semasa di PKK ni saya berasa gembira sebab saya 10 tahun sudah di PKK and banyak aktiviti yang menarik macam choir, caroling di shopping mall, caroling di hotel and macam di macam camping, terus sukaneka and banyak lagi lah. Pengalaman paling menarik sepanjang saya di PKK ialah saya dapat ikut choir dan pada masa yang sama saya dapat belajar teknik menyanyi dengan betul. Selain itu, saya dapat mengeratkan hubungan dengan kawan dan juga dapat melawat ke gereja lain. Saya dapat mempelajari Alkitab dengan mengikut kelas elitin dan lain-lain lagi. Pengalaman saya bersama PKK, saya dapat melawat ke gereja-gereja lain, dapat belajar menyanyi. Selain daripada itu, kami juga akan mengadakan aktiviti seperti sukaneka, camping, malam bakat dan keloring dan banyak lagi. Pada masa yang sama, saya juga dapat mengeratkan hubungan rapat sama kawan-kawan yang lain. Saya sebagai konduktor PKK Likas berasa gembira kerana dapat belajar teknik kondak, bermain alat muzik seperti ukulele dan gitar, dan lain-lain. Selepas ini, mungkin saya akan rindu dengan PKK sebab saya akan meninggalkan PKK. Salam saudara-saudari, selamat hari Sabat dan salam bertemu kembali dalam program Kebaktian Kebangunan Rohani Online Kanak-Kanak untuk Gereja KKSD Likas. Ini merupakan program kebaktian secara online, khusus melalui pembacaan dan pendengaran firman Tuhan. Semoga kita semua sihat dan ceria sepanjang Sabat ini. Pada Sabat ini merupakan pelajaran terakhir dan penutupan KKR online kanak-kanak. Pelajaran penutupan ini akan disampaikan oleh Elder Patrick Sanda, selaku Elder Jabatan Kanak-Kanak KKSDA Church Likas. Dalam firman Tuhan menyatakan, 2 Timotius 3 ayat 16 hingga 17, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Marilah kita terus bertemu dalam firman Tuhan dan menyelidiki kebenarannya setiap hari. Semoga kita semua diberkati pada Sabat ini, sementara kita berbakti secara online. Kita akan memulakan kebaktian kita dan doa pembuka. Mari kita berdoa. Father in heaven, thank you for blessing us with such a wonderful day. Lord, I pray that our worship today will run without problem and that all who are involved can do their part well. I thank Thee for giving us your time to listen to our prayers. We surrender our worship in your hands, dear Lord. In Jesus' name we pray, Amen. Dengan tiada Tuhan dirangkul
sepanjang jalan menuju ke syurga. our hearts always hunger for. Oh, hearts always hunger for. Wonderful
souls of men. Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, hearts always hunger for. Almighty infinite Father, faithfully loving your one. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we are falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, hearts always hunger for. Hopelessly lost away, but you rescued the souls of men. Falling before your throne, oh, hearts always hunger for you, Salam sejahtera kepada semua. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena sudah memimpin kita semua sepanjang kita mengadakan KKR online kanak-kanak selama 10 hari. Doa dan harapan kita semua, semoga anak-anak dan ibu bapa serta para anggota gereja sudah diberkati melalui KKR kanak-kanak ini. Kepada kanak-kanak, ibu bapa, dan para mentor, Anda sudah melakukan yang terbaik untuk menjayakan program yang belum. Selamat petang sahabat semua. Berjalan bersama Yesus merupakan tema untuk PKR online kanak-kanak pada tahun ini. Dalam pelajaran terakhir atau penutupan PKR ini, saya akan menghuraikan lebih lanjut tema kita, berjalan bersama Yesus. Sebagai ayat pembuka minda kita, mari kita sama-sama baca dan renungkan ayat yang terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dalam bahasa Inggris mengatakan, He who says
he abides in him, ought himself also to walk just as he walked. Apabila saya katakan berjalan bersama, ia memberitahu kita seseorang berjalan dengan seseorang. Saudara dan saudara, bayangkan jika kamu berjalan bersama dengan seseorang. Mari kita lihat beberapa gambar ilustrasi berjalan bersama. Jika kita ingin berjalan bersama-sama dengan seseorang, katakan kita pergi jalan-jalan di kompleks membeli barang. Sudah pasti kita berjalan-jalan dengan seseorang yang kita kenal, orang yang sudah ada jalinan hubungan dengan kita. Seseorang yang boleh berbual dan berbicara bersama. Seseorang yang mempedulikan kita. Tidak mungkin kita selesai berjalan-jalan dengan orang yang kita tidak kenal. Atau dengan orang yang mencurigakan. Berjalan bersama atau walking bermakna kita berjalan tidak sendirian, tapi kita berjalan dengan ada teman. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, bagaimana dikatakan berjalan bersama dengan Yesus? Kita tidak mampu melihat Yesus secara fisikal, apakah lagi kita mampu menyentuh Yesus? Bagaimana Anda paham kamu berjalan dengan Yesus? Saya ingin bertanya kepada adik-adik di sini. Bagaimana Anda paham tentang berjalan bersama dengan Yesus? Mungkin saya bertanya dengan Adildo. Berjalan bersama Tuhan Yesus artinya para pendapat saya adalah mengabaikan hal-hal duniawi dan sentiasa fokus untuk melayani Tuhan. Dan juga kita haruslah berdoa untuk diri kita dan orang lain. Oke, terima kasih Adildo. Saya tanya lagi seorang perempuan. Adik Enis mungkin. Apa pendapat Anda bagaimana berjalan bersama Yesus? So, for me, walking with Jesus means that you don't walk with him physically, as said before. You walk with him spiritually, which means that it's your spirit that's following him. He will lead you and you will follow him. You will do things that please him, such as worshiping him, reading the Bible, and many more. Yes, thank you. Oke, thank you. Terima kasih Adildo dan Adik Enis karena sudah memperjelaskan kepada kita maksud bersama Yesus, pengalaman mereka. Saudara, saudari yang dikasihi dalam Kristus, bersama atau berjalan bersama Yesus bermaksud kita melangkah atau berjalan dalam iman dan persekutuan dengan Yesus selama hidup kita. Berjalan bersama dengan Yesus berarti kita berjalan ke arah yang benar dan selalu berfokus kepada pimpinan Tuhan. Di dalam Alkitab ada dua tokoh yang secara eksplisit atau jelas dinyatakan berjalan bersama Tuhan. Yang pertama, Nabi Henokh. Dalam Kejadian 5 ayat 24 mengatakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh bergaul dengan Allah sama dengan Henokh hidup dengan iman kepada Allah, mempercayai firman dan janji-janjinya, sungguh-sungguh berusaha hidup saja, mengikuti cara-cara Allah, dan dengan teguh
menentang ketidaksalehan bangsa. Henok merupakan pengkhotbah kebenaran yang mengecam dosa dan gaya hidup tidak benar dari bangsa. Buku Judas memberitahu kita bahwa Henok mengecam ketidaksalehan dan perilaku tidak bermoral dengan mengingatkan orang itu bahwa akan datangnya hukuman Allah atas perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Henok berkenan kepada Allah, hidup, amanat, dan kesalehannya berkenan kepada Allah, sehingga Allah menghormati dia dengan mengangkat Henok dari bumi ke hadirat Tuhan tanpa mengalami kematian. Orang percaya masa kini harus merenungkan hidup Henok sebagai satu teladan. Karena kita juga hidup di tengah-tengah masyarakat yang jahat dan tidak saleh. Tokoh yang kedua ialah Nuh atau Noah. Kejadian 6 ayat 9 mengatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejaman. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dalam Alkitab King James Version, these are the generations of Noah. Noah was just a man and perfect in his generation. And Noah walked with God. Secara jelas, Nuh juga dikatakan hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh berjalan dengan Tuhan. Dalam penjelasan yang lain, tidak bercela di antara orang-orang sejaman. Menunjukkan bahwa Nuh memisahkan diri dari kejahatan moral masyarakat sekitarnya. Karena Nuh adalah orang benar yang takut akan Allah. Tengah kefasikan dan kejahatan yang merajalela ketika itu, Allah menemukan dalam diri Nuh seorang yang benar dan yang masih berusaha untuk berhubungan dengannya. Kebenaran dalam hidup Nuh ini dihasilkan oleh kasih karunia Allah, oleh iman Nuh dan pergaulannya dengan Allah. Ibrani 11 ayat 7 mengatakan bahwa Nuh ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Perjanjian baru juga mengatakan bahwa Nuh merupakan pengkhotbah kebenaran. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, sesuatu hubungan tidak terbentuk atau tidak terbangun secara otomatis, tetapi terbentuk melalui proses. Mari kita pelajari beberapa ciri-ciri berjalan bersama Yesus. Yang pertama, berjalan bersama Yesus perlu meninggalkan cita rasa sendiri. Lukas 9 ayat 23 mengatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan setiap hari mengikut aku. Kalau kita mau mengikut Yesus, dan kalau kita mau berjalan bersama dengan Yesus, bahagian yang Tuhan suruh kita lakukan di sini ialah menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Yang kedua, berjalan bersama Yesus harus seirama. Saudara dan saudari, Tuhan mempunyai irama atau rentak. Bayangkan kalau kita tidak mengikuti irama Tuhan, sudah pasti kita akan ketinggalan. Dan kalau kita sudah ketinggalan, berarti kita tidak
berjalan bersama Tuhan. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada. Kata menetapkan langkah-langkah itu merujuk kepada irama. Tuhan mau supaya langkah kita dan langkah Tuhan itu sama dan seirama. Saudara dan saudara, adik-adik sekalian, bagaimana cara kita supaya langkah kita seirama dengan irama Tuhan atau langkah Tuhan? Ada? Oke, Whitney. Kita harus sentiasa berdoa dan mempelajari firman-Nya. Ya, benar. Selalu berdoa dan mempelajari firman. Saudara-saudari, lebih banyak kita berdoa atau berbicara kepada Tuhan, dan lebih banyak kita mempelajari firman Tuhan, langkah kita lebih seirama dengan langkah Tuhan. Lebih banyak kita bergaul dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan firman-Nya, lebih kita mengenali kebenaran Tuhan. Yang ketiga, berjalan bersama Yesus harus dialami secara pribadi. Berjalan bersama Yesus bukan dilakukan secara protokol atau resmi, sehingga kan kita merasa stres atau tertekan. Tapi berjalan bersama Yesus harus dilakukan dengan perasaan yang penuh damai, sukacita, dan pengharapan. Kita harus alami perjalanan bersama Yesus secara pribadi dengan perasaan yang dekat sekali dengan Kristus. Kolose 3 ayat 15 mengatakan, hendaklah damai sejahtera memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Kita harus merasai perasaan damai sejahtera sementara berjalan bersama Yesus. Saudara dan saudari sekalian, adik-adik sekalian, perjalanan kita tidak menjanjikan perjalanan mudah. Perjalanan kita tidak menjanjikan kita tidak ada masalah, tidak ada kesusahan, tidak ada penyakit. Bahkan Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa umat-umat Tuhan yang mau mengikuti atau yang mau berjalan bersama Yesus, mereka akan menghadapi berbagai pencobaan hidup. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sebuah puisi mengatakan, langit tidak selalu biru, bunga tidak selalu mekar, mentari tidak selalu bersinar. Tetapi kita diyakinkan ada pelangi setelah badai. Berjalan bersama Yesus menjanjikan berkat rohani kepada semua orang. Walau badai menimpa perjalanan atau sepanjang perjalanan bersama Yesus, tetapi kekuatan surgawi, penghiburan surgawi, perasaan sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan adalah janji Tuhan kepada orang-orang yang setia berjalan bersama. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita renungkan janji Yesus dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia.
kepada semua kita, adik-adik semua, harapan dan doa kita, semoga setiap kita mampu bertahan, berjalan bersama Yesus sehingga kedatangannya. Sebab Yesus menjanjikan mahkota kehidupan kekal kepada semua orang yang setia berjalan bersama Yesus hingga akhir hidupnya. Sekian dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata di surga, kami memuji nama Engkau di atas kasih sayang dan berkat-berkat, di atas kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami anak-anak Tuhan yang lemah, namun kami bertekad untuk selalu berjalan bersama dengan Yesus setiap hari dalam kehidupan kami. Kami memohon Roh Kudus menyertai setiap kami di sini. Adik-adik dan ibu bapak, pimpinlah kami ya Roh Kudus di dalam perjalanan hidup kami bersama dengan Yesus, supaya kami tetap teguh dan setia. Walau apapun kesusahan dan pencobaan masalah yang akan kami hadapi di dalam perjalanan ini, tapi teguhkanlah kasih setia kami kepada. Terima kasih Bapak karena sudah memberkati setiap kami di sini, memberkati masing-masing kami sesuai dengan keperluan dan keadaan kami. Kami juga berdoa untuk anggota gereja yang sedang menonton rekaman. Terima kasih Bapak, karena semua kami dirahmati oleh kasih karunia dan kasih surgawi menyertai kami, dan damai sejahtera menyertai setiap kami. Kami ingin serahkan semua ini di dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Sepanjang jalan hidup ada teman setia bersamaku. Dia pimpin jalanku, dia beri damai dan teranglah cahaya jalanku. Tuhan Yesus tinggal di hatiku. Ku tak peduli walau jalan berliku, gunung lembah, sejuk laut dan jurang. Ku puas hati Yesus ada bersamaku. Sepanjang jalan menuju ke syurga. Dengan lagu tema tadi, maka berakhirlah sudah program KKR Online Kanak-Kanak tahun 2020 bagi Gereja KKSD Likas. Harapan dan doa saya ialah semoga kita semua telah diberkati dengan program KKR ini selama 10 malam. Sekian dan Tuhan memberkati kita semua.